bermanfaat bagi siapapun kita yang menikmati acara pada malam hari ini. Dan puji Tuhan, tadi malam Pak Haji ada ribuan pertanyaan yang masuk yang kami tidak bisa tanyakan satu persatu kepada Bapak. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan, dan topik kita pada malam hari ini seperti yang kita sudah share di dalam link YouTube kita, yaitu terbukti di dalam Al-Quran bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Nah, mungkin sedikit Pak bisa diulas kembali tentang apa yang Bapak saksikan tadi malam, bahwa waktu Bapak di Mekah sana ada seseorang yang tiba-tiba menghilang di samping Bapak itu, terus kemudian bagaimana Bapak bisa ceritakan lebih jelas sedikit? Yang Bapak sebutkan kalau tidak salah tadi malam itu adalah Tuhan Yesus yang mendekati dan menghampiri Bapak. Mungkin Bapak bisa ceritakan supaya lebih memperjelas dan lebih mempertajam diskusi kita pada malam hari ini, Pak. Baik. Salam buat teman-teman semuanya yang nonton YouTube ini. Ya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih, saya mengucapkan syukur atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Yusuf Manubulu ya, yang telah Pak memberikan leluasa untuk waktu, walaupun kita hanya ketemu melalui dunia maya. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa jumpa berjabatan tangan. Ya, itu harapan kita, Pak. Ya, tidak lupa juga saya mohon kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, yaitu kalau bahasa Arabnya wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirah. Ya. Kalau dulu berkata saya wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kalau dulu begitu, kalau sekarang ala umuri dunya wal akhirah, yang artinya hanya kepada Tuhanlah saya mohon pertolongan di bidang urusan dunia dan akhirat. Amen. Jadi dunianya perlu kita juga makan, perlu juga nafkah keluarga, itu dunianya. Akhiratnya saya sudah menemukan jalan yang lurus, yang dulu sering ditanyakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, sekarang setelah saya mengenal Yesus, menemukan jalan yang lurus. Jadi hidup saya hanya diserahkan untuk Tuhan Yesus. Amin. Hidup di dalam Yesus, mati juga kepada Yesus. Nah, ada dulu segat waktu santri iskarimat aumut sadidan. Artinya hidup mulia, mati syahid. Itu dulu waktu santri seperti itu. Yeah. Jadi berani, makanya kalau waktu jadi santri ini berani gitu. Karena hidup mulia, kalau jadi ustadz itu mulia di depan, gitu, khotbah, pulangnya bawa ampau gitu. Yeah. Nah, setelah saya Kristen nggak seperti itu, gitu. Jadi kemuliaannya beda dengan yang dulu. Kalau dulu bak raja ke depan itu. Gitu. Nah, saya ingin cerita ketika saya di Arab dulu. Yeah. Waktu itu saya tawaf kira-kira sebelum asar lah, jam 3 siang, sore, jam 3 sore. Nah, tawaf, setelah tawaf 7 putaran, kemudian sa'i juga 7 putaran dari Safa Marwah.
Nah, setelah saya tawaf selesai, itu lucu. Begitu baru 6 putaran, saya mau potong rambut, semua orang pada nggak mau. Potongin rambut saya dong. Anak gata ada sar. Lah anak kawan mafi gata. Badan. Dalam hati, Tuhan apa masih 1 putaran lagi? Ya, putar lagi, 1 putaran lagi. Setelah selesai 1 putaran lagi, yang ke-7, ada orang Arab mengatakan, Ta'ali ya Muhammad. Taib, ana gatah ana di interas. Taib. Akhirnya saya nggak minta, dia yang manggil saya begini, ya Muhammad ta'al. Jadi saya punya nama Muhammad itu diberi waktu di Arab. Oh, gitu. iya. Nah, kalau waktu kelahiran itu nama saya cuma K. Nah, setelah mendapat baptisan jadi C gitu. Nah, Cornelius. Cornelius itu pemimpin perang Italia, sama aja dengan Nabi Muhammad juga pemimpin perang Badar. Jadi sama-sama perang. Nah, sekarang saya memerangi kebatilan. Wa qul ja'al haqqo batila innal batila kana zahuq. Ketika datang yang hak, yang benar, maka yang batil harus minggir. Nah, makanya akan saya buka di sini gitu. Nah, orang itu setelah motong rambut saya, kemudian sholat asyar bareng, berjejer dengan saya, begitu kan, kalau mau sholat tengok kanan kiri dulu juga. Nah, setelah selesai sholat, saya assalamualaikum karena assalamualaikum, ini orang ini udah nggak ada, begitu nengok ke depan sudah dekat Ka'bah. Saya pikir orang ini nggak sholat ya. Orang apa itu? Tadi yang manggil potong rambut dia sendiri. Saya di situ tanda tanya, wah apa jangan-jangan saya ditemuin malaikat waktu itu. Tapi itu pertanda, saya tidak tahu maksudnya apa. Nah, orang itu waktu sholat baru assalamualaikum, tidak mungkin 5 detik atau taruhlah jalan ke depan itu 5 menit, paling cepat sekali itu ke Ka'bah. Kok orang sudah ada di depan gitu. Jadi memerlukan waktu panjang, setidaknya 2 menit, 3 menit, karena banyak orang, jaraknya kira-kira 1 kilo. Bisa nggak nyampe 1 menit, 1 kilo. Nggak mungkin jalan kaki 1 kilo 1 menit. Nggak mungkin itu, Pak. Ya, aneh di situ. Nah, setelah itu, saya bertanya dalam hati, Tuhan kenapa ini Ka'bah itu batu, yang saya cium itu batu. Tuhan menjawab waktu itu dalam hati, nanti kamu ketemu di Indonesia. Begitu. Ya, saya tidak terpikir sedikit pun untuk menjadi orang Kristen. Tapi memang inilah kenyataan yang saya alami. Dulu itu sama sekali Al-Quran nggak ngerti, gelap. Itu artinya. Baca bisa, hafal. Al-Fatihah, Kulhu, Palak Bina, sampai nepika akhirnya ya. Al-Ikhlas, sampai selesai itu hafal bacaan. Cuman untuk mengerti, tidak. Apalagi untuk melakukan. Gitu. Nah, setelah itu pulang dari Indonesia, dari Arab, saya sekitar tahun 2001 waktu itu, bapak saya sudah di jam Arab, bapak saya sakit keras tidak bisa diobati. Itu dokter sudah angkat tangan, ternyata kesembuhan bapak saya ini disembuhkan oleh doa. Dalam nama Yesus, sembuh bapak saya. Nah, setelah sembuh dari sakitnya, selama 7 tahun bapak saya mengabarkan Injil. Itu ke seluruh pelosok. Ya memang tantangannya, resikonya, orang mau menyampaikan kebenaran itu persis yang dialami para nabi. Begitu. Ini nabi juga diusir-usir, dikejar-kejar gitu.
Nah itu, saya mengalami banget, oh iya, iya. Halo, 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 Pak Haji, bisa dengar suara saya? Ini mohon maaf, ini lagi ada sedikit gangguan teknik. Suara Pak Haji Muhammad KC tidak bisa terdengar. Halo, ya, iblis berusaha untuk mengganggu dan mengacaukan. Halo, tes suara. Halo, Pak Haji. Halo, ya, mohon maaf ya, pemirsa. Ini lagi ada gangguan teknik. Pak Haji terputus tiba-tiba. Ya, kita berharap supaya Pak Haji bisa segera terhubung kembali. Ya juga yang menonton YouTube mungkin bisa bantu doakan juga supaya, karena memang kuasa kegelapan tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muhammad KC ini, karena berita ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh kuasa kegelapan, sehingga iblis coba mengganggu, coba membuat suara dan tampilan dari Pak Muhammad KC menjadi putus. Kami berharap Anda bisa sedikit bersabar, karena kita akan terus berjuang supaya acara ini bisa kembali berjalan sebagaimana mestinya. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Haji mungkin puji bisa Tuhan. diulang ya kembali ya Pak Haji. Soalnya tadi Bapak punya suara terputus tiba-tiba. Ya, Yang Bapak mulai ceritakan tentang bagaimana waktu Pak Haji punya orang tua mengalami Tuhan. Mungkin mulai dari situ Pak, supaya bisa tolong ya, diulang. Ya, silakan Pak Haji. ya. Jadi bapak saya mengalami sakit keras, tidak bisa diobati, dokter sudah angkat tangan, tinggal menunggu umur, katanya, kata adik saya. Waktu itu bapak saya kan seorang kiai, seorang ustadz, pemilik masjid jami di sana. Terus punya murid namanya Pak Kasman. Pak Kasman itu punya teman, seorang pendeta namanya Gultom Purba, namanya itu Pak Gultom. Ya. Umurnya ya sebaya dengan saya, di bawah saya. Dia mendoakan bapak saya, pertamanya ditolak, keduanya ditolak 2 hari, Pak Gultom itu. Kemudian ketiganya bapak saya nekat, ya udahlah, coba didoakan, sambil hatinya itu nggak mau dengar Yesus. Ya sudah Pak Kiai, kalau mau terima Yesus, Bapak saya akan doakan. Yang penting Bapak percaya, yakin disembuhkan. Nah, setelah didoakan, benar Bapak saya disembuhkan. Nah, sejak disembuhkan itulah tahun 2000, Bapak saya terus mengabarkan kebenaran Injil sampai 2007. Bapak saya meninggal tahun 2007 bulan Agustus. Masih ingat sampai sekarang. Gitu. Nah, 2003 saya
diinjili sama bapak saya. Saya nggak ngerti arti penginjilan. Nah, dulu itu saya radikal, ya, nggak punya hati, jahat saya itu dulu, waktu sebelum mengenal Injil. Jadi bapak saya nggak berani nginjilin saya, karena saya tahu saya kelompok radikal waktu itu. Diam-diam aja, cuman suatu hari bapak saya nggak ngomong apa-apa, cuma numpang tidur deh, katanya mau nginep, tapi Pak didengar-dengar nggak pada tidur. Saya udah biasa pagi-pagi itu bangun jam 2 setelah tahajud mereka kenapa nggak pada tidur? Belum mau tidur katanya. Sampai paginya dia ngajak saya ke Bandung. Nah, dalam perjalanan saya berdebat itu tentang Islam, tapi waktu itu saya tetap ngeyel karena saya mempertahankan Islam saya, karena saya tahu Islam itu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Saya tidak mau terpengaruh waktu itu. Yakin, dan yang dipegang teman-teman kita juga yang saudara-saudara yang masih Islam itu pasti itu yang jadi rujukannya, inna dina indallahil Islam, surat Al-Imran ayat 19. Agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Begitu. Cuman diridhoin kemana gitu. Tidak dijelaskan kesananya ayatnya. Tidak ada ayatnya diridhoi masuk Islam, masuk surga. Saya kaget di situ. Ya, setelah itu saya sampai di Bandung, baru bapak saya ngomong, nak baca Quran yang benar. Emang gimana Pak? Artinya, kalau bacanya kamu udah benar, artinya yang harus ngerti, kata bapak saya. Jadi bapak saya ngomong, Al-Quran ini wahyu Allah, nak. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran itu benar. Jadi kalau Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu ruh Allah, sesuai di surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-91, nah kamu harus percaya nak bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah. Gitu. Nah, di situ saya dipikir, direnungkan. Tadinya saya mau marah orang tua, karena siapapun, saudara, orang tua, kalau udah murtad, layak dibunuh. Nah, itulah dulu pemikiran saya seperti itu. Yang diharapkan nggak mikir itu orang tua, tidak mikir itu saudara. Kalau murtad itu dianggapnya layak untuk dibasmi, gitu. Dianggapnya penghambat. Itu tertulis Itulah dalam cerita Al-Quran. saya. Itu mana ayat? Itu tertulis dalam Al-Quran nggak Pak? Itu kalau orang murtad bisa dibunuh. Nah itu dia, adanya di hadis. Oh. Ya, adanya di hadis. Dan ada juga di Al-Quran yang mengatakan, bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Ada juga di Al-Quran yang seperti itu. Makanya dulu saya, nih cerita saya, melihat orang Kristen itu sama dengan melihat musuh. Gitu. Nah ketika saya ingat waktu di Arab, kenapa saya bilang orang Arab sendiri hormat kepada orang Amerika, tapi kenapa orang Indonesia disuruh memusuhi Amerika? Di situ saya tanda tanya besar setelah pulang dari haji. Yang mengurus minyak di Arab itu di Damam, Aramco itu perusahaan Amerika. Aramco itu Amerika Oil. Jadi di Damam itu perusahaan minyak itu punya negara, punya Amerika. Ya kalau di Indonesia mah Freeport lah gitu. Iya. Makanya Arab itu ketika dulu perang Saddam Hussein dengan Amerika, Arab mah diam-diam aja. Saya katakan, kenapa Arab nggak membantu Saddam Hussein waktu perang dengan Amerika? Halil-walil.
malakab. Artinya terserah mereka. Masa bodoh katanya. Gitu. Irak itu nggak tahu diri katanya. Gitu. Di usaha Amerika, perusahaan proyek Amerika katanya. Kenapa ngelawan Amerika? Amerika itu negara besar katanya. Gitu. Tapi saya ngomong ini nggak dibayar nih sama Amerika, soalnya belum tenang. Bukan promosi. Gitu ya. Ini mah cerita menurut saya waktu di Arab seperti itu. Orang Arab ngomong ke saya gitu. Jadi Aramco ini punya Amerika. Jadi orang Arab itu nggak bisa mengolah minyak. Gitu. Nah, disitulah saya pulang ke Indonesia berpikir muter-muter. Ternyata saya bilang ini Indonesia lebih bagus aturannya daripada Arab, Pancasila. Makanya saya berpikir Soekarno memerdekakan dari Sabang sampai Merauke, ditempuh pesawat aja dari Jakarta ke Merauke itu 9 jam di atas, sama dengan dari Arab Soekarno-Hatta ke Mekah 9 jam juga. Nah, singgah di Yordan, pernah singgah di Yordan 5 jam sampai Yordan. Jakarta Yordan tuh 5 jam. Nah, saya waktu di hotel di Yordan termenung, ini jangan-jangan kalau Soekarno masih hidup, ini dapat nih ke Indonesia juga ini Yordan. Itu pikiran saya di sana waktu itu. Soalnya 9 jam dari Merauke, karena ada saudara saya di Merauke yang transmigrasi tahun 92 ke sana di Muting. Nah, itu saya tanya berapa jam pesawat dulu, 9 jam katanya, naik pesawat tentara, karena transmigrasi itu diantarnya oleh tentara dulu zaman Pak Soeharto. Hercules, pesawat gitu, Hercules. Pesawat paling sering. Ya, itu Hercules. 9 jam di atas nggak berhenti-berhenti. Gitu. Ya. Nah, makanya saya berpikir sekarang kalau Indonesia benar-benar berpancasila, Indonesia akan aman, damai, agama apapun masing-masing ibadahnya, nggak usah saling usik di situ. Saya juga dalam menyampaikan ini bukan mau mengusik Islam, tapi saya akan berbagi pengalaman yang saya alami dari kecil sampai sekarang. Jadi akan membagikan apa yang saya pelajari di pesantren, gitu. Karena orang tidak percaya bahwa saya ini dari pesantren, makanya saya bukti kitab ini saya bawa-bawa terus. Karena ini saksi hidup. Nah, dari saksi hidup. Kalau orang pernah pesantren pasti tahu lah yang namanya kitab kuning, kitab gundul. Kitab gundul itu tanpa harkat, tanpa tulis, tanpa baris, tanpa tanda baca gitu. Iya. Karena alat, kalau mau membaca itu harus pakai alat. Ilmu alat namanya jurmiyah. Nah, ilmunya jurmiyah namanya. Itu ilmu alat, cara membaca kitab gundul. Orang Arab pandai membaca kitab gundul karena memang bahasanya sendiri, tulisannya sendiri, ya jelas lah apa. Makanya kita berdebat dengan apa namanya, apalagi Kristen dengan Islam debat kusir. Kenapa debat kusir? Ditunjukin ayat Al-Quran pun orang Islam nggak ngerti Quran, cuma baca doang. Nggak ngerti karena mereka yang dijejelin di otak mereka itu hadis yang diperbanyak. Kenapa begitu? Karena hadis lebih menguntungkan agama. Kemanusiaan tidak diperhatikan. Ya buktinya ada jihad membunuh, itu kan perintah hadis. Begitu. Di hadis adanya orang membunuh, beda agama, dapat bidadari 40, itu hadis yang mengatakan. Jadi manusia Indonesia ini dibelokkan oleh para ulama itu ke hadis. Sudah dari zaman dulu sebelum kita lahir. Gitu. Makanya kalau mengatakan umat Islam pedomannya Quran dan hadis. Saya berpikir, kenapa Al-Quran tidak menunjuk Allah membenarkan hadis dan fikih? Tidak ada di situ. Tapi Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat yang ketiga berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.
nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Al-Quran dengan jelas, dengan gamblang, dengan kejujurannya menyatakan bahwa Allah itu menurunkan kepadamu Alkitab dengan kebenarannya dan membenarkan Taurat dan Injil, juga menurunkan Injil. Itu Al-Quran menyatakan seperti itu. Lalu saya bertanya, kenapa Allah menurunkan Injil? Ada apa di dalam Injil sebenarnya? Menurut surat Al-Maidah ayat 44 dikatakan di situ, Najala Taurata hudan wa nurun. Allah menurunkan Taurat, petunjuk dan cahaya. Jadi di dalam Quran itu, di dalam Injil itu adalah petunjuk dan cahaya. Kemudian ayat kalimat berikutnya, yang kalimat terakhir, waman lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah, merekalah orang-orang kafir. Nah, ayat ini menguatkan saya, tuntunan dari orang tua saya, kalau tidak mengikuti Taurat dan Injil, maka di hadapan Allah kafir. Begitu. Di hadapan Allah itu kafir. Jadi saya tidak melepas Al-Quran. Karena Al-Quran ini saya yakini wahyu Allah. Dan apa yang dibaca. Pak Haji, sebentar Pak. Tapi kenapa ya kok saat ini selalu disampaikan bahwa di orang yang agama lain seperti Kristen itu disebut kafir gitu. Padahal Al-Quran sendiri kan mengatakan bahwa orang yang tidak berpegang pada Taurat dan Injil itu yang kafir gitu. Menurut Bapak gimana itu? Kenapa? Jadi alasannya begini, masalahnya banyak santri yang hanya mendengar apa kata guru, apa kata kiai, tidak menyelidiki ayat yang sebenarnya. Kata kafir, kata guru, kafir aja. Begitu. Itu masalahnya. Kayak sekarang pengajian juga asalkan kiainya lucu kayak Jainuddin MZ, Abdul Somad atau yang lain-lainnya, kayak apa namanya, yang sudah almarhum itu Jeffrey siapa tuh? Ya, Ustaz Jeffrey gitu kan. Yang lucu-lucu itu yang didengar telinga enak gitu. Mereka yang ditaati. Begitu. Ya. Jadi, Pak Haji, saya mau bertanya nih Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya, jadi yang pertama itu kenapa disebut kitab gundul Pak? Bapak ngerti nggak ini sampai disebut kitab gundul? Terus pertanyaan saya yang kedua, ya mungkin Bapak jawab dulu itu, nanti saya ada lagi satu pertanyaan dari saya pribadi Pak. Nah, ini buktinya kenapa ini disebut kitab gundul. Nah, ini kan tulisannya gundul. Nah, ini gundul. Nah, mana itu? Nah, ini deh. Nah, ini kan gundul. Nah, itu gundul. Beda dengan Al-Quran ini. Kalau Al-Quran kan ada baris-barisnya nih. Nah, ini ada strip-stripnya, ada koma-komanya di atas. Ada kasrah domah. Gitu. Terus ada tanda baca. Ya, pertanyaan saya lagi Pak Haji, itu
yang ada yang dalam kurung itu yang namanya sisipan itu bedanya dengan yang tidak dalam kurung itu apa Pak Haji? Nah, itulah yang dalam kurung itu kalimat tafsir yang Oh. menafsirkan. Jadi kira-kira diarahkan ke sini nih namanya ini gitu. Misalkan tidak ada huruf Arabnya, tidak ada Muhammad, tapi ditafsirkanlah ini cerita kepada Muhammad. Begitu. Oh, diarahkan ke situ ya? Ya, diarahkan ke situ. Makanya di Al-Quran banyak nama Muhammad, tapi hanya kata Muhammad saja. Itu dalam kurung. Dalam kurung. Gitu. Oh. Iya. Jadi Huruf Arabnya tidak ada. Kalau yang bentuk, ada huruf Arabnya asli, ya, dengan terjemahnya, itu cuma ada 4 kali disebut. Oh. Tapi tidak di dalam bin surat. Abdullah. Tidak ada. Bin Abdullah saya berani jamin tidak ada nama Abdullah. Oh, jadi cuma Muhammad silakan, saja. Umat Islam Muhammad saja. Silakan umat Islam. Mohon maaf sebelumnya saya bukan mau melecehkan, tapi bukan mau mendiskreditkan Islam ya. Justru saya meluruskan yang tidak ada di Al-Quran, tidak boleh diada-adakan karena akan dikutuk oleh Allah. Gitu. Ya. Nah, sebelum masuk ke ini, pertanyaan banyak sudah nama banyak. Muhammad, tapi dalam kurung. Ya. Boleh, lanjut. Pak Haji, sebentar Pak Haji. Saya satu pertanyaan lagi dari saya. Sebelum kita masuk ke penonton YouTube, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya mau tanya begini Pak Haji, ini kan yang rukun Islam yang kelima, itu pergi haji ke Mekah sana. Nah, seperti yang Bapak sampaikan itu bahwa itu semuanya pada dikomersilkan dengan tujuan untuk mencari keuntungan materi gitu Pak. Nah, kira-kira menurut sepengetahuan Pak Haji, seberapa jauh peserta haji itu memahami hal itu? Atau mereka tidak memahami, atau mereka memahami cuma diam-diam saja? Mungkin Bapak bisa jelaskan supaya ini kan sangat bermanfaat Pak buat kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa gitu loh Pak. Ya, baik. Mengenai rukun Islam, sekalipun orang Islam banyak yang tidak hafal rukun Islam. Jadi mengikuti hajian itu, yang pertama memenuhi syarat punya ongkos. Ya. Terus tidak perlu mengerti. Syarat rukunnya diajari langsung spontan. Sebelum ke Arab itu diajari di Pondok Gede gitu, apa di Bekasi. Dilatih dulu waktu di sana, nanti ini tawaf begini. Makanya ada di Pondok Gede itu ada gambar Ka'bah itu untuk latihan. Muter-muter Ka'bah di sana. Gitu. Jadi tidak semuanya haji juga mengerti rukun haji. Tidak. Bahkan pengurus haji pun kadang-kadang nggak semuanya ngerti, karena di sana hanya jadi pemandu wisata, jadi guide aja. Gitu. Maksud saya begini Pak Haji, kan Pak Haji kan bisa mengerti kalau di sana semuanya kan dikomersilkan, seperti semua diharuskan potong rambut, itu kan supaya memberdayakan perekonomian rakyat. Nah, maksud saya peserta haji yang pada waktu itu bareng sama Bapak, itu mereka mengerti nggak kalau Arab Saudi itu menggunakan sistem itu hanya untuk memberdayakan perekonomian rakyat mereka gitu loh Pak. Mereka peserta haji yang bersama-sama Bapak itu nangkap nggak waktu melihat situasi seperti itu, Pak Haji? Tidak mengerti mereka. Yang penting melaksanakan rukun Islam nomor 5 aja. Gitu ya. Ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan ini sungguh luar biasa, sangat bermanfaat. Nah, sekarang Pak Haji kita akan masuk ke interaksi, tapi Bapak mungkin jelaskan dulu sedikit
berdasarkan ayat di dalam Al-Quran, kalau Tuhan Yesus itu terbukti bahwa dia adalah Tuhan, Pak. Mungkin Bapak bisa berikan 1-2 ayat, supaya untuk meyakinkan penonton YouTube, bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu memang sudah ada, yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, cuman tidak dipahami oleh umat Islam, umat Muslim gitu loh Pak. Bapak bisa mungkin sebutkan 1-2 ayat supaya penonton YouTube bisa mengerti Pak. Silakan Pak Haji. Baik. Jadi maaf. Jadi begini, ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 91, surat 21 Al-Anbiya ayat 91 dikatakan di sana, walati ahsanat farjaha fanapahna piha min ruhina wa ja'alnaha wa abnaha ayatan lil alamin. Nah, artinya bentar. Ingatlah ketika Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Jadi kenapa Isa disebut Allah? Ada ayat yang mengatakan innallaha huwa, sesungguhnya Allahnya dia, itu innallaha huwa, sesungguhnya Allah dia, huwa al-masihu Isa bin Maryam, al-masih putra Maryam. Ada ayat yang seperti itu bunyinya. Kalau umat Islam mengatakan, oh tidak ada, oh, berarti nggak ngerti Quran, itu aja. Jawabannya. Simpel. Nggak ada itu yang bunyi seperti itu, berarti nggak baca Quran atau nggak ngerti gitu. Makanya sampai kapanpun dijelaskan pun malah debat kusir, berantem nantinya gitu. Kalau benar-benar pernah membaca ayat Quran, pasti mengerti kalimat itu. Iya, iya. Begitu. Iya, Pak. Jadi itu menyatakan dengan tegas bahwa Isa bin Maryam itu adalah pribadi yang terkemuka di alam semesta ini ya Pak ya. Dan itu adalah roh dari Allah itu sendiri ya. Betul. Ruh dari Allah. Jadi kita tidak bisa memungkirinya. Ya. Nah, persoalannya mereka kan tidak membaca Al-Quran dengan baik. Mereka mengandalkan hadis, dijelaskan oleh para ulama. Jadi ditambah-tambahi, yang penting bisa membenarkan agama. Itulah mereka. Jadi yang dipertahankan itu agama, bukan keselamatan. Itulah kitab fikih itu ya Pak Haji ya? Ya, makanya selalu dipaling-palingkan ke fikih, dari fikih ke Quran. Terus ini dicari ayatnya yang kira-kira relevan untuk dibicarakan. Jadi mencari pembenaran namanya. Ya. Oke Pak Haji, ini pertanyaan sudah sangat banyak. Kita mulai bahas satu-satu ya Pak Haji ya. Ya. Dari Asmadi. Apakah ada ayat menyuruh menyembah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di Quran? Karena Isa itu menciptakan, artinya Isa adalah Tuhan yang menciptakan, yang layak disembah. Jadi pertanyaannya, apakah ada ayat
yang menyuruh menyembah Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus di dalam Al-Quran, Pak? Ada yang mengatakan, aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ya. Wa ana rabbukum fa'buduni. Ada kalimat seperti itu. Iya, Ini iya. jawaban simpelnya aja. Gitu. Jawaban simpel Ada. ya, Pak ya. Ya, dan itu Iya. mengacu kepada Isa Al-Masih itu ya, Pak ya? Betul, itu mengacu. Kayaknya masih di surat Al-Anbiya, cuman saya nggak sebutin, cuman hafal kalimatnya aja. Wa ana Oke. rabbukum fa'buduni. Gitu. Akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Iya, iya, iya. Ya. Karena Oke. susunan dari atasnya, historinya itu dari ayat 91 sampai 97 juga mengacunya ke situ. Iya, ya. Oke, Pak Haji, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya, Pak Haji ya. Dari Sriman. Mengapa Muslim sering beranggapan bahwa orang Kristen mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana pendapat Pak Haji tentang Allah yang memiliki dua tangan dan dua-duanya berada di kanan? Bisa dengar Pak Haji? Halo? Ya, yang pertama saya ulangi ya Pak Haji ya. Hilang. Ya, saya ulangi. Iya, Halo, ya, dengar. bisa dengar ya? Betul. Pertanyaannya, Ya, dengar. Pertanyaannya, mengapa Muslim sering beranggapan bahwa orang Kristen mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Itu anggapan orang Muslim bahwa orang Kristen mengangkat Yesus menjadi Tuhan, seperti kayak mengangkat presiden gitu loh Pak. Itu pertanyaan dari Sriman. Mengapa orang Muslim beranggapan seperti itu, bahwa orang Kristen yang mengangkat Yesus itu menjadi Tuhan? Iya. Jadi jawabannya begini. Kalau hanya mendengar dari luar, itu benar bahwa dianggap mengangkat dia sebagai Tuhan. Tapi kalau kita mendalami kitab Injil itu tadi, maka kita akan tahu yang sebenarnya siapa itu Isa, siapa itu Yesus. Nah, kalau kita tidak membaca kitabnya, bagaimana kita tahu? Itulah adalah mungkin orang itu cepat nanggap, tapi hanya karena provokasi orang aja. Oh, gitu ya. Seperti itu. Iya, itu jawaban simpelnya seperti itu. Jadi dalilnya juga ada. Karena ketidaktahuan mereka ya. Jadi mereka menuduh bahwa orang Kristen yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan gitu ya, Pak ya. Iya, benar. Ya. Nah, pertanyaan kedua Pak, dari pertanyaan yang kedua dari Sriman, bagaimana pendapat Pak Haji tentang Allah yang memiliki dua tangan dan dua-duanya berada di kanan? Gitu Pak. Kira-kira menurut Pak Haji gimana itu? Karena mereka, si Sriman ini menanyakan bagaimana pendapat Pak Haji tentang Allah yang memiliki dua tangan dan dua-duanya berada di kanan. Mungkin gini, itu kan apa kesalahan redaksinya gitu, atau itu mungkin disebut kias. Jadi arti kias itu kan simbol. Arti kanan itu adalah kekuasaan. Oh, gitu. Kekuasaan, iya.
Jadi sebagai Seperti bentuk ini contoh aja ya, bentuk tafsiran gitu ya Pak Haji ya? tafsiran itu. Nggak ada Hmm. sih di ayatnya, belum pernah itu, cuman ada tafsiran. Hmm. Ya, 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 ya. Gitu. Kalau tafsiran kan bisa saja bebas menafsir orang, Ya, misalkan warna merah ditafsir dengan berani, ya, gitu. Warna ya. merah ditafsir dengan berani, warna putih ditafsir dengan putih berani karena benar. Gitu. Hmm. Mungkin itu tafsiran Ya, seperti itu. iya, ya. Jadi bahasa-bahasa tersirat gitu ya Pak Haji ya? Tersirat, bukan tersurat, gitu. Baik Ya, bahasa ya. yang tersirat, kemudian diperkuat begitu oleh orang-orang yang sama-sama tidak mengerti. Jadi Ya, alangkah baiknya untuk memperjelas itu lebih baik dicari aja ayatnya, jangan bertanya, karena kalau bertanya ke orang bisa saja orang berbohong. ya, ya. Apalagi Gitu. banyak yang tidak mengerti bahasa Arab ya Pak Haji ya? Banyak yang tidak mengerti bahasa Arab, itu masalahnya. Makanya suka debat Hmm. kusir kalau di Facebook, di mana-mana gitu. Hmm. Susah juga. Kayak ibarat menunjukkan suatu benda kepada orang buta. Ditunjukin begini juga ngeyel aja sependapatannya dia. Karena pendapatan dia hanya meraba gitu. Ya, Artinya sudah. hanya yang masuk akal. Kalau nggak masuk Ya. akal sudah ditolak aja. Padahal ada contoh-contoh. Misalkan Hmm. Musa membelah lautan. Apa masuk akal cuma ngangkat tongkat bisa belah laut untuk nyebrang? Kan nggak masuk Ya, akal juga. Karena ya. itu hanya gambaran nanti manusia akan bisa menyeberangi lautan. Ya Hmm. bukti sekarang jembatan Suramadu juga kan bisa nyebrang sekarang, nggak perlu pakai perahu lagi. Itu contohnya. Ya, Jadi ya, kalau ya. orang menggunakan akalnya ya bisa stres. Apalagi ini banyak kitab, ada hadis, fikih, ijma, qiyas, Hmm. Quran, dan Alkitab. Oh, pasti pusing lah orang pintar tuh, makanya kebanyakan orang pintar jadi murtad. Ya. Gitu. Karena Justru kepintaran gitu. ya sudah tidak mengerti bahasa Arab, tidak tamat baca Al-Quran, Nah itu terus dia. dengarnya lagi dari pengajar-pengajar, ustadz-ustadz yang istilahnya tanda petik juga kurang memahami ilmu agama, Betul. akhirnya jadi simpang siur begitu ya Pak Haji ya? Ya, mungkin saya akan tambahkan sedikit. Orang banyak melakukan sholat. Ini yang paling penting. Iya. Banyak orang melakukan sholat tapi tidak mengerti apa makna sholat dan artinya apa itu sholat. Hmm. Gitu. Sehingga jungkar-jungkir begitu, tunggang-tungging dianggap sholat. Hmm. Karena ketidaktahuan. Iya, Makanya iya. Al-Quran mengatakan di surat Al-Ma'un, surat 107 ayat 4, Fawailul lil musholin aladinahum mang sholatihim sahum. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Mereka itu yang sholatnya lalai. Arti lalai, tidak mengerti apa yang dia baca pada waktu sholat. Oh. Iya, nggak Iya. mengerti. Biasa contohkan itu tadi, kita sholat di dalam sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya Hmm. wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Begitu di dalam sholat. Hmm. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Keluar dari masjid, sendal jepit hilang, marah-marah. Itu sendal Iya, jepit masih bisa kebeli, ya. iya, Bukan bersyukur, alhamdulillah sendal jepit saya ada yang butuh, kan begitu. Itu kan iya, jadi iya. berkah. Betul, betul. Marah-marah binatang keluar semua. Itu jadi ina sholati wa nusukinya nggak diterapkan, cuma di mulut Hmm. gitu. Makanya Iya, disediakanlah kecelakaanlah bagi orang yang sholat gitu. iya, 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 iya. Karena karena surat surat Al-Anisa, surat 4 Anisa ayat 43 berkata, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara
hatta ta'lamu ma taqulun. Begitu. Iya. Hai orang yang beriman, jangan kamu sholat seperti orang mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. Iya, iya. Begitu. Jadi harus mengerti apa yang dikatakan dalam sholat. Iya. Harusnya seperti itu ya Pak Haji ya. Ya. Halo, bisa dengar Pak Kalau Haji? kita mengerti, ya kalau orang Indonesia yang mengerti sholat itu ramai. Ya, ya dulu. Orang sholat roboh-roboh pohon pisang, nggak mengerti aslinya. Gitu. Kasihan makanya mereka. Ya, harapan saya banyak orang saudara kita yang belum mengenal terbuka dengan ini. Saya jujur dalam hal ini tidak mengajak orang jadi Kristen, tapi saya hanya mengajak orang supaya mengenal kebenaran yang benar di hadapan Allah. Itu aja. Iya, Pak. Ya, sesuai kitab yang diturunkan oleh Allah itu yang harus diikuti. Iya, Al-Quran, Taurat, dan Injil. Ya, tinggalkanlah kitab karangan manusia, yaitu kitab kitab kuning. Iya. Ada lagi? Sudah? Pak Haji, banyak sekali pertanyaannya. Cuma saya mau tanya dulu Pak, satu hal untuk memperjelas ini. Kemarin Pak Haji sudah sempat singgung bahwa di dalam Al-Quran itu sholat itu hanya 3 kali, tapi kok di Indonesia jadi 5 kali gitu loh Pak. Itu Bapak bisa jelaskan ya, kira-kira dasarnya kenapa Pak sampai bisa seperti itu? Ya karena sholat yang saya temukan itu di Al-Quran 3 kali, pagi, siang, dan malam. Gitu. Dan sholat itu memuji Allah. Memuji Allah, pujilah Allah pagi-pagi, sore-sore, dan malam-malam. Gitu. Ada ayatnya seperti itu. Ya. Jadi artinya sholat itu kan memuji Allah. Sholat itu doa. Jadi orang memuji Allah, berdoa, itu orang sholat. Begitu. Bapak tahu penyebabnya kenapa sampai di Indonesia kok jadi 5 kali? Apa dari kitab kuning itu juga Pak Haji? Benar. Jadi begini, karena ada kata kiai kan sholat itu doa ibadah. Jadi bukan hanya 5 kali, banyak bahkan. Sebelum sholat 2 rakaat sunat. Setelah sholat 2 rakaat sunat. Jadi sholat sunat qoblal sholat sunat ba'da sholat gitu. Jadi jumlahnya kalau maghrib itu 3 rakaat jadi 7 rakaat gitu. Karena saking rajinnya sujud begitu dengan sholat 2 rakaat kan ada ajarannya di kitab kuning bahwa sholat sunat itu qoblal sholat ba'da sholat gitu. Itu aja jawabannya. Iya Pak Haji. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak Haji. Dari Handoko Pranowo. Pak Haji, apa yang bisa Bapak jelaskan kepada Ustadz Mu'alaf yang selalu memakai pertanyaan mana ayatnya akulah Tuhan, sembahlah aku. Jadi gini Pak Haji, ini Ustadz Mu'alaf kan seringkali berceramah memberikan narasi untuk berdebat dengan kekristenan, mana ayat di dalam Alkitab, akulah Tuhan, sembahlah aku, mana ayat di dalam Alkitab, kalau Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Padahal sebetulnya
banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan seperti itu. Tetapi ustadz-ustadz mualaf ini seringkali memakai argumentasi seperti itu. Nah, Bapak bisa jelaskan ya, kenapa mereka itu suka memakai dalil itu untuk menjatuhkan iman daripada orang Kristen, Pak? Jadi menurut saya sih bagus juga kalau ada pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang mengkritik ya sebenarnya. Ya. Untuk supaya kita giat mencari ayat, menghafal ayatnya gitu. Ya, ayat pertanyaan mendidik gitu. Ya. Terima kasih pertanyaannya buat Pak Handoko Pranowo. Ya. Nah, saya melihat bahwa kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, ya. Kemudian Allah itu wujud, tidak gaib. Allah itu Maha mendengar, punya telinga. Allah itu Maha melihat, punya mata. Allah itu berfirman, punya mulut. Ya, kita sudah bisa membayangkan bahwa Allah itu bentuknya manusia. Yeah. Nah, manusia yang mana? Manusia yang bisa hidup kekal, manusia yang punya keajaiban. Nah, disitulah kita mengenal ciri-ciri itu, maka kita akan mengenal Tuhan. Yeah. Maka di dalam Alkitab dikatakan di surat Yohanes 14 ayat yang ke-7, yeah. Barang siapa mengenal aku, maka mengenal Bapa yang di sorga. Yohanes 14 ayat yang 7, barang siapa mengenal aku, berarti telah mengenal Dia yang mengutus aku. Jelas ayat itu menunjukkan bahwa secara tidak langsung akulah Tuhan. Sekarang ini kamu juga mengenal Dia. Begitu. Iya, iya, Pak. Nah, itu ayatnya. Kalau kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan, layak kita menyembahnya. Nah, menyembah itu bukan berarti kita harus tunggang-tungging. Menyembah itu mentaati. Yeah. Mentaati perintah. Itu menyembah. Yeah. Berarti kita meninggikan apa yang Tuhan Dia. Perintahkan. Betul. Nah, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, itu kita menyembah. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, itu kata menyembah tidak perlu diperintah. Karena di dalam Al-Quran ada di ayat dikatakan, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali harus menyembah kepadanya. Begitu. Iya, iya, Pak. Makanya jin juga mengenal Allah, menyembah Allah. Makanya kalau manusia tidak mengenal Allah itu kalah sama jin. Oh. Makanya mudah dipermainkan oleh jin, diperalat oleh jin gitu. Karena tidak mengenal Allah. Bedanya jin sama setan apa, Pak Haji? Jin sama setan satu kelompok. Cuman jin ada jin Islam, kalau setan nggak ada yang Islam katanya. Itu katanya, tapi makanya di Al-Quran ada surat 72, ada surat jin. Oh gitu. Surat jin ayat 19, tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembah Allah, jin-jin itu mengkerubutinya. Jadi waktu Muhammad sholat itu dikerubutin jin. Karena memang Nabi Muhammad itu penakluk jin. Oh, gitu. Ya, saya bukan menjelekkan, fakta surat 72 ayat 19 silahkan dibaca. Ini Al-Qur'annya jelas. Yang jadi rujukan saya ini ayat Quran. Gitu.
Jadi bukan saya mengada-ngada, asal ngomong, asal nyeplak, enggak. Jadi saya berdasar Al-Quran. Silahkan saja buka surat 72 Al-Jin ayat 19. Di situ dengan gamblang dijelaskan. Sebenarnya Al-Quran ini menjelaskan tentang Allah, tentang malaikat, tentang jin, tentang sifat-sifat setan, dijelaskan di situ. Dari mulai zaman Adam diciptakan, sampai Adam ke dunia, sampai Adam mati, sudah diceritakan di Al-Quran. Cuman kesalahan umat Islam sendiri, tidak mengikuti Al-Quran, itu saja. Lebih Ini mengikuti fikih ya Pak ya? Nah, yang diikuti kitab fikih, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten yang mukim di Arab. Gitu. Dan karangan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut Yaman, orang Yaman yang mengarang kitab itu. Mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Itu yang wafat di Mesir. Gitu. Ya. Kira-kira begitu jawabannya untuk Pak Herman tadi ya. Pak Handoko. Pak Handoko. Ya, lanjut lagi. Ya, ini Pak Haji ada pertanyaan dari Zakar Naik. Ya. Zakir Naik ya, Zakar Naik. Zakar Naik beda tipis Pak, Betty dengan Zakir Naik. Ya, iya. Mungkin penggemarnya Zakir Naik. Apa yang ditanyakan? Ya, iya. Pertanyaannya bertanya kepada Pak Muhammad KC, benarkah dalam Islam bisa dihapus dosanya karena sakit? Itu kan ada hadisnya HR Muslim. Nah, hadis enak riwayat dong. Bukhari Muslim. Ya, enak dong, modal sakit doang masuk surga. Mohon dijawab Pak, terima kasih. Ya, dulu saya pernah mendengar kata guru, sakit itu menghapus dosa. Makanya orang sebelum meninggal itu sakit dulu. Katanya untuk menghapus dosa dulu. Tapi bagaimana yang tiba-tiba naik motor tabrakan meninggal nggak sakit dulu? Berarti dosanya nggak diampuni itu. Atau mungkin orang naik pesawat jatuh dengan pesawatnya, itu orang kan tidak sakit dulu. Jadi, nah di situ saya juga kebingungan untuk menjawab. Memang hadis ada yang mengatakan demikian. Gitu. Itu aja jawabannya simpel. Ya, itu hadis ya Pak ya. Hadis, makanya kita mau berpedoman ke hadis atau ke Quran, itu aja lah. Ya. Makanya mungkin Pak Haji bisa berikan saran supaya umat Muslim untuk rajin membaca Al-Quran supaya ini Pak Haji supaya bisa memahami dengan benar. Karena kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau mereka cuma dengar katanya ini kan kasihan ya Pak. Kalau sampai terjebak di dalam tafsiran-tafsiran yang salah ya Pak. Iya, jadi saran saya kepada seluruh umat Islam di manapun Anda berada, di seluruh tanah air Indonesia, banyak-banyaklah membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, biar mengerti. Jangan sok-sokan jago pakai nada, makhrajul hurufnya, pakai lagam, idgham, ikhfa, ihdar, dan lain sebagainya. Itu tidak perlu karena berlawanan dengan surat Yasin, surat 36 Yasin ayat 69. Yang berbunyi begini. Wa ma alam nahu sirra wa ma yang bagillah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Kami tidak mengajarkan kepada Muhammad syair, berhubung tidak pantas bagimu. Jadi ajaran syair itu tidak pantas bagi keturunan Muhammad, padahal sudah dilarang oleh Allah. Jadi para penyair itu memang turunan Daud dulu gitu. Itu saja. Ada ayatnya surat Yasin ayat
69 itu larangan bersair. Nah, kalau umat Islam di seluruh Indonesia tahu ayat itu, mengerti ayat itu, pasti berhenti adzan, berhenti qiraat, berhenti musabakoh, tilawatil Quran, karena itu sudah melanggar surat Yasin ayat 69. Gitu. Ada ya, ayatnya. Iya. Oke, lanjut. Iya, ini dari Amir Hamzah, Pak. Amir Hamzah. Pak Haji, maaf atas pertanyaan ini. Muhammad sampai hari ini yang kita dengar masih didoakan. Apakah Muhammad itu belum mendapat jaminan masuk surga, Pak? Baik, disimak baik-baik. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan, surat 46 ayat yang ke-9, dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Kul makum tu bid'an mina rasuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in atabi'u ila ma yuha illa wa ma'ana ila nadhirum mubin. Ini ayatnya, yang artinya, katakanlah, aku bukanlah rasul-rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Gitu. Oleh karena itu, semua umat yang mengakui ya Rasul, wajib hukumnya setelah habis sholat 5 waktu itu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajib hukumnya setelah sholat dibaca itu. Begitu Pak. Jawabannya Al-Ahqaf ayat 9. Ya. Jadi hukumnya wajib. Al-Ahqaf ayat 9. Hukumnya wajib hukumnya wajib mendoakan Muhammad setelah selesai sholat gitu ya Pak ya? Iya, jadi waktu sholat itu semuanya adalah mendoakan beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sholaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Jadi mendoakan Muhammad dan Ibrahim. Kenapa Ibrahim didoakan? Karena Ibrahim itu yang pertama kali menjadi Muslim. Itu menurut cerita itu. Jadi doakan terus. Entah Ibrahim bin Sarhan, entah Ibrahim Musades, tidak tahu. Pokoknya Ibrahim aja. Pokoknya Ibrahim aja ya Pak ya? Iya, karena tidak dijelaskan Ibrahim istrinya siapa, Ibrahim bin siapa, tidak dijelaskan. Gitu. Lanjut. Ya. Ini dari Purnama Yanti. Pak Haji, ada 2 pertanyaan. 1, pengertian ajaran jihad yang sebenarnya seperti apa? Yang kedua, haram dan halal menurut ajaran Islam. Baik. Untuk Purnama Yanti ya. Ya. Jihad arti jihada itu jahadu, itu adalah berjuang. Pejuang. Mujahidin itu adalah pejuang. Ya. Pembela. Kayak saya ini adalah jihad. Kayak saya ini adalah pejuang untuk membela kebenaran, untuk mengabarkan Injil ke seluruh bangsa. Ini jihad namanya. Ya.
Jadi ditafsirkan oleh hadis untuk memperkuat agama, jihad itu membela agama. Padahal jihad itu bukan itu maksudnya. Gitu. Karena dia ada punya kepentingan politik, jihad membela agama, rela mati demi agama. Kemudian ketika mati agama tidak menyelamatkan kita. Yeah. Nah, dan di akhirat nanti ketika mati dikubur 7 langkah yang ngubur mayat kita akan ditanya oleh malaikat, man robuka, siapa Tuhanmu? Maksudnya dengan man robuka itu mengenal Tuhan nggak kamu gitu. Itu makanya waktu mau dikubur itu ada talqin mayit namanya, ngajarin mayit waktu meninggal gitu. Iya. Talqin itu ngajarin mayit ketika kalau ada malaikat nanya nanti jawab man robuka, jawab katanya Allah. Belum tentu bisa jawab, dia orang di dunianya kelakuannya nggak benar mah nggak mungkin bisa jawab. Yang bisa jawab itu yang benar gitu. Iya. Karena di akhirat tuh sudah nggak bisa bohong. Karena tangan yang berbicara sebagai saksi, tangan, kaki bicara, seluruh anggota tubuh nanti ditanya. Gitu. Makanya di dunia itu jangan bohong. Di dunia itu supaya nanti di akhirat masuk surga gitu. Karena surga tidak. Ya. Jadi jihad yang benar itu membela kebenaran ya Pak ya, bukan membela agama. Membela kebenaran, bukan. Ya jihad membela agama juga jihad juga, cuman kan itu khusus untuk agama. Tapi bagi kita apa manfaatnya begitu. Cuma korban nyawa nggak jelas kayak yang di Kuwait, di Mesir itu, di Palestina. Seperti gitu. kayak Makanya, ISIS begitu ya Pak ya? Nah, seperti itu. Tapi ISIS itu kan paham. Teroris, ya. Ya, makanya saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, coba sadarlah, jangan mau dibohongin oleh ustadz-ustadz yang tidak menunjukkan kitab. Kalau khotbah itu harus bawa kitabnya biar jelas. Masyarakat sekarang itu udah zaman modern ini, zaman cerdas, tidak mau dibohongin lagi. Karena apa? Di Al-Quran kan ada, di HP itu ada Al-Quran, gitu, bisa di-download. Jadi kalau Ustadz nyimpang itu kan ketahuan nanti ayatnya di mananya, ngomongnya kemana arahnya. Gitu. Seperti ada Ustadz yang mengatakan seorang laki-laki itu nanti akan berdiri barangnya 70 tahun di surga katanya. Nah itu kan ayatnya nggak ada di Quran. Kalau cerdas saja pendengarnya diprotes itu, ngapain Ustadz kayak gitu diomongin gitu. Karena di surga itu nggak ada lagi pelacuran, ya, tidak ada lagi persetubuhan begitu. Nggak ada ayatnya. Ya, lanjut. Bahkan ustadz-ustadz mualaf ini kan lebih sering malah ambil ayat-ayat Injil Pak saat mereka ceramah. Nah iya makanya banyak ayat turun ayat semua banyak tapi nggak nyambung. Ya, nggak mungkin mereka nggak mengerti ayat-ayat Al-Quran, nggak terlalu paham bahasa Arab. Itu masalahnya. Kadang-kadang kata per kata nggak paham. Harusnya paham supaya bisa menjelaskan ke orang lain. Iya. Terus itu Pak tadi yang pertanyaan kedua, halal dan haram menurut Islam itu seperti apa Pak? Nah haram dan halal itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Yaitu dijelaskan di sini di surat
Al-A'raf surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna maharoma rabbi fawahisa ma doharo minha wa ma batona wal isma wal bagya bi ghairil haq wa antusriku billah wa lam nunajjil bihi sultanan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini Arabnya. Artinya, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Perbuatan keji itu seperti merampok, membunuh, ya kan, merebut istri orang, membawa istri orang, itu perbuatan keji ya. Menipu orang, perbuatan keji. Itu yang nampak. Yang tersembunyi. Misalkan kita mempercayai jimat, isim, seperti ada di YouTube saya itu gesper yang ada khodamnya saya bakal. Gitu. Nah, kita orang beriman itu justru harus melepaskan yang kayak gitu, yang kepercayaan ke cincin, ke batu, itu diharamkan oleh Allah. Itu yang namanya musyrik. Musyrik ada dua, ada musyrik jahri, ada musyrik khafi. Musyrik jahar adalah menyembah berhala, batu-batu, jimat-jimat, isim, simpail, isim mufrad, gitu, masa semacam itu. Keris, itu kan musyrik ya, makanya tidak dibenarkan di hadapan Allah. Mempercayai selain Allah. Seperti batu hitam, Hajar Aswad termasuk. Hajar Aswad termasuk kemusyrikan. Walaupun di Mekah, termasuk kemusyrikan. Itu yang diharamkan oleh Allah. Nah, terus, ya itu termasuk mengharamkan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu, ya percaya kepada benda-benda. Gitu ya. Betul. Jadi itu jawabannya ada di surat 7 Al-A'raf ayat 33. Udah jelas. Saya cukup selesai untuk Jumyana, Purnama. Iya. Mati. Ya. Lanjut lagi. Ya, dari Novyung. Novi. Ya, entah Novi cuma disingkat aja Pak, Novyung. Oh, iya. Novyung. Tolong dijawab Pak Aji, kenapa rupa atau mukanya Muhammad SAW tidak boleh ditampilkan? Nah, itu dia. Ada hadis yang mengatakan tidak boleh menampilkan. Bahkan hadis pun ketika Nabi Muhammad ada, jangan dibukukan. Ada hadis yang mengatakan demikian. Jangan dijadikan buku. Karena Nabi Muhammad mungkin sudah merasakan nanti akan dampaknya kalau yang dibukukan itu jadi malah bahan api neraka. Karena ada ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 79 dikatakan, Fawailul ladina yaktubuna kitabi aidihim summa yaquluna hada min indillah. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Kemudian hasil karyanya itu disebut ini dari Allah. Sama dengan rukun Islam juga karangan Syekh Nawawi itu tadi. Kemudian dikatakan ini perintah Allah, wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan kafir, kan begitu. Kan ada hadisnya mengatakan man taroka salatan khamsan fahuwa kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, dialah kafir. Itu kata hadis. Ya. Berbeda dengan kata Quran. Kalau kata Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun. Itu kata Quran. Barang siapa yang
tidak mengikuti atau memutuskan perkara yang diturunkan oleh Allah, mereka itulah kafir. Gitu. Tapi kalau hadis, karena hadis itu memperkuat agama. Gitu. Nah, keliru orang Indonesia itu terkecohnya dengan kitab agama, dianggap kitab Allah, itu yang masalahnya. Sehingga perintah agama itu melebihi perintah Allah. Iya. Kira-kira itu jawabannya. Iya. Jadi kitab fikih ini Pak beredar di seluruh dunia apa cuma di Indonesia Pak? Di Seluruh dunia. Iya, polanya semua. Cuman kan ada beda-beda. Seperti di Arab. Kalau di Indonesia untuk Asia kan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris itu. Kalau di Arab, imamnya Imam Maliki. Kalau Imam Maliki bersentuhan dengan perempuan, ini habis wudhu nggak batal. Itu Maliki. Menuntun istri orang juga mau sholat nggak batal, bersentuhan kulit. Itu Imam Maliki dapatnya. Itu. Kalau kita Syafi'i, ketat Imam Syafi'i. Yang Al-Bantani ya, Syafi'i itu ini. Ya. Syafi'i itu ini kitabnya. Syekh Nawawi sama itu ya, yang dari Yaman jadi, itu ya Pak ya. Ya betul, itu mazhabnya Imam Syafi'i. Gitu. Oh berarti berbeda-beda ya kitab fikih yang beredar ini ya Pak ya. Kalau Imam Maliki Beda. lain, Imam Syafi'i lain ya. Kalau Turki Hanafi imamnya, Imam Hanafi kan ada 4. Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, ada 4 madhab. Oh ada 4 mazhab ya. Betul, 4 madhab. Jadi arahannya masing-masing sesuai dengan kondisi ya Pak ya? Betul, sesuai kondisi. Terus cara praktek ibadahnya juga beda-beda. Ada di YouTube tuh, saya pernah ngupload di YouTube, ada yang sholat jingkrak, ada yang sholat joget-joget gitu, loncat-loncat. Saya upload tuh video itu, entah siapa yang ngirim waktu di Facebook. Kemudian saya download gitu. Saya sempat lihat itu Pak Haji. Iya, sampai bunyinya gitu kedengarannya, sampai jingkrak gitu, ya kan? Nah, saya pernah itu disimpan mas saya, ini agama apa kayak gitu. Saya aneh gitu. Nah, saya kirim lagi di Facebook. Nah, tanggapannya beda. Kiranya saya melecehkan agama, padahal bukan saya, itu dapat dari orang. Gitu. Dapat dari orang, saya kirimkan lagi ke teman di Facebook gitu. Ya, jadi kira-kira saran Pak Haji ini untuk umat muslim di Indonesia terhadap kitab fikih ini apa kira-kira Pak? Bapak punya saran supaya artinya bisa menjadi berkat buat banyak orang, karena apa? Ya, silakan Pak Haji. Gimana sarannya Pak? Saran saya bagi seluruh umat Islam, coba kembalilah ke Al-Quran yang sebenarnya, lepaskan kitab-kitab kuning itu, ya hadis-hadis itu, ya karena tidak akan terarah nanti, banyak paham, banyak pendapat, akhirnya banyak golongan, banyak aliran. Jadi akibat banyak aliran kepercayaan, aliran agama itu ya begitu, karena banyak paham. Ya satu-satunya kita harus sentralkan lagi ke Al-Quran, kembali ke Al-Quran. Umat Islam harus rajin mempelajari Al-Quran, diskusikan Al-Quran, cari benang merahnya di Al-Quran. Ya, cuman kalau mencari pusing lama-lama, ya dengerin saya tunjukkan benang merahnya di Al-Quran itu adalah Isa Al-Masih atau Yesus. Makanya hatinya Al-Quran adalah surat 36 itu tadi, surat Yasin. Gitu ya Pak ya? Ya, Yasin adalah hurufnya ya dan sin.
Jadi kalau kita ditafsirkan ke Yesus, pas banget itu Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, inna kalaminal mursalin ala sirotim mustaqim, tangzilal azizi rohim, itu ungdiro kaumama ungdiro abahum pahum kopilun. Gitu. Surat Yasin, apa saya? Ya. Bahwa saya dulu, ini bukti bahwa saya itu pernah nyantri gitu. Jadi jangan sampai kalian tidak percaya. Ya. Jadi jebolan pesantren ya Pak ya? Ya, mengalami pesantren ya. Gitu. Cuma jadi pesantren kampung namanya. Pelosok. Yang fanatiknya buta. Kalau kata dari kota, begitu ya begitu. Tapi setelah mengenal dunia luar, mengenal dunia Singapura, Malaysia, dunia Arab, dunia Pakistan, dunia Bangladesh, saya mengenal dunia itu dulu. Ya jadi tahu, oh ini ya sama dengan saya belajar ke Hindu, ke Islam, ke Kristen. Jadi tahu lah yang mana yang benar. Jadi saya tinggal menyimpulkan, oh simpulnya ternyata di Yesus. Gitu. Kenapa Yesus? Karena Yesus wujudnya manusia, manusia ilahi namanya. Iya. Satu-satunya Tuhan ya Pak ya? Satu-satunya Tuhan. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku harus berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Yang disebut Tuhan tapi wujudnya manusia kan Yesus. Itu di dalam surat apa Pak? Al-Ikhlas, surat terakhir Al-Quran. Surat 14. Oh, surat 14 ya? Qul a'udzu birabbin nas, ya. Malikin nas, raja manusia. Malik itu raja, nasi itu manusia. Jadi Malikin nas, raja manusia. Ilahinas. Ilahinas itu manusia ilahi. Manusia tapi keilahian gitu. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa mencelikan mata buta sejak lahir, bisa menyembuhkan orang lumpuh, begitu. Bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu manusia ilahi namanya. Yesus namanya. Begitu. Isa Al-Masih namanya. Gitu. Oleh karena itu, mari. Semuanya sudah tertulis ya di dalam Al-Quran Pak ya. Cuman mungkin tertulis lengkap. Umat Muslim mungkin karena tidak mengerti bahasa Arab, juga mungkin karena tidak tamat baca Al-Quran, atau mungkin tidak pernah baca Al-Quran. Jadi mereka cuma ini katanya doang gitu ya. Nah, itu masalahnya. Cuma katanya disampaikan lagi. Gitu. Ya. Pak, itu bedanya fikih kitab kuning itu dengan ijtima ulama itu apa bedanya Pak? Kan itu fikih itu kan karangan kesimpulan para ulama. Jadi kalau dengan ijtima ulama itu bedanya apa Pak? Menurut Pak Haji apa bedanya Pak di situ? Bedanya begini, fikih dengan ijma ulama itu hampir sejalan. Jadi ijma, arti kata ijma itu hasil kesepakatan musyawarahnya para ulama itu disebut ijma. Oh, ijma ya. Ya. Fikih itu pengertian. Orang Arab pengertiannya begini nih, cara sholat nih, berdiri supaya menghadap ke Ka'bah. Nah, itu pengertian orang Arab. Sah-sah saja karena orang Arab punya kepentingan untuk menghidupi negara Arab. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi kalau tidak ada hajian, waduh bangkrut tuh Arab, padang pasir. Jadi memang Al-Quran ini udah sempurna sebenarnya, tidak perlu diutak-atik oleh hadis, oleh ijma dan qiyas sebenarnya, karena Al-Quran sendiri sudah mengatakan watamat kalimatur rabbika sidqon wa adlan. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Gitu.
Makanya banyak orang Islam yang mengatakan Quran itu telah sempurna. Memang benar. Cuman sayangnya yang bacanya kalian kagak ngerti gitu. Itu kan masalahnya. Iya, 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 iya. Kalau ngerti kalian ya pasti ikut Yesus itu aja. Kayak saya pasti Iya. murtad. Iya, Lebih baik mesti murtad selamat daripada pegang agama neraka. ya, Gitu. Lebih baik murtad selamat di akhirat. Kalau di dunia itu sengsara lah, wajar. Dunia memang tempat sengsara. ya, Tapi kan benar, kita Pak. akan kembali pada kebahagiaan gitu aja. Dunia itu Ya, bekerja capek, gitu. Itu dunia namanya. Makanya orang ya, dunia itu suka iri hati, benci, gitu, kerja keras, gitu. Itu ya, dunia. ya. Makanya orang dunia itu pelit, nggak pernah ngasihi, perlu ditolong, nggak nolong, nah itu orang dunia. Gitu. Makanya jangan ada orang dunia. Begitu. Iya, 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 Orang iya. mau tampil di YouTube dihalang-halangin, ya, takut tenar sambil bisnis katanya. Ya saya iya juga sih, kalau Tuhan memberkati dari YouTube ini ya saya terima apa adanya dari Tuhan, kok siapa yang menolak. Iya, iya. Cuma yang pasti Oh, intinya saya menyelamatkan jiwa aja biar anda ini tidak masuk neraka, karena di tugas manusia itu adalah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw haq wa tawassaw bisabr. Itu wal asri mengatakan harus saling memberi nasihat dengan kesabaran. iya, iya, iya. Iya, Pak Haji. Lanjut, Ya, baru beberapa jadi orang. saya masih banyak sekali ini pertanyaan Pak Haji, dan saya mungkin Boleh. perlu informasikan juga kepada teman-teman, kepada penonton YouTube, supaya bisa terhubung juga ke channelnya Pak Haji Muhammad KC, yaitu di Ya, link YouTube, ketik saja Muhammad KC atau Kilo Charlie ya. Jadi ya, Muhammad spasi Kilo Charlie, dan tolong juga teman-teman bisa di-subscribe. Jadi nanti ada konten-konten yang bagus yang kalian bisa temukan di situ, karena Pak Haji Muhammad KC ini sangat inspiratif, sangat memberkati, dan yang terpenting adalah pesan-pesan keselamatan yang sungguh luar biasa, itu tidak ternilai dengan uang ya. Jadi silakan teman-teman bisa langsung ke ini, ke apa, di subscribe, di like, supaya ini setiap ada upload dari Pak Haji bisa bisa memberkati Anda semua ya. ya. Dan Nomor rekening boleh tuh. ya nanti di situ Pak, nanti mereka tanya, nah Bapak bisa ini Iya, iya, sampaikan iya. nomor rekening di situ Pak ya. Jadi Anda Baik, subscribe di situ. Jadi nanti Pak Haji juga bisa ini kasih nomor rekening untuk supaya Pak Haji ini bisa terus memberitakan kebenaran yang sesungguhnya gitu loh, supaya banyak jiwa-jiwa yang bisa terselamatkan, bisa pulang ke surga ya. Jadi nanti sekali iya, lagi saya ulangi linknya itu Muhammad spasi KC atau Kilo Charlie ya. ya. Oke, oke. Nah sekarang Pak Haji, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak Haji bisa ini enggak, bisa kasih arahan enggak sedikit kepada ustadz-ustadz mualaf. Mereka kan kasihan ya Pak, kita ini dasarnya kita mengasihi mereka ya, tapi terserah mereka, mereka mau dengar atau tidak, yang penting kita tidak berhutang kepada Tuhan Pak. Artinya kebenaran ini kita sudah sampaikan, ya kembali kepada pribadi mereka gitu loh. Kalau mereka misalnya mau buka hati, silakan, mereka mungkin bisa balik kepada Tuhan Yesus, tapi kalau misalnya mereka menganggap apa yang Pak Haji sampaikan ini sesuatu yang tidak berguna, ya itu urusan mereka, Pak. Mungkin silakan Pak Haji bisa sedikit memberikan pesan-pesan Betul. kehidupan buat mereka. Siapa tahu aja mereka bisa dengar gitu loh Pak Haji. Ya, pesan saya kepada yang sudah mualaf,
Cuman saya hanya menyarankan saja, karena tugas saya adalah baligo walaupun awal ya, sampaikanlah walaupun satu ayat. Makanya ini ada beberapa ayat yang saya sampaikan. Tugas Rasul dulu atau Tuhan Allah menyuruh supaya kita menyampaikan walaupun kita satu ayat dari Al-Quran. Sementara saya memberikan beberapa ayat yang benar-benar jelas tertulis suratnya dan ayatnya. Silahkan dibuka ayat Qurannya. Kalau saya berbohong, silahkan diprotes, itu saja. Nah, sayangilah masa depan, karena hidup ini ada satu kali. Kalau kita belum mengenal, kalau kita sudah mengenal kebenaran, kita mati satu kali, tapi hidup dua kali. Gitu. Dan jauhi juga perbuatan dosa. Gitu. Dosa akan membawa kita ke neraka. Apapun bentuknya dosa, apalagi sampai membunuh, mencuri, merampok, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi saya bukan takut mati menyampaikan kebenaran, karena semua manusia pun akan mati. Tidak ada manusia yang abadi di dunia. Ini yang harus. Ya, halo. Dengan mentang-mentang sekarang wani, banyak teman, banyak masa, kemudian mau membunuh. Jangan, itu perlu. Ya. Aduh, hilang. Ya, begitu. Jadi saran saya, saya berpesan Taurat, Injil, dan Quran. Dan kembalilah kepada Tuhan yang sudah dijelaskan oleh kitab-kitab itu. Gitu. Karena hidup ini tidak selamanya di dunia. Itu pesan saya, hidup dua kali, mati satu kali. Itu keberuntungan. Ya, jangan sekarang saya dianggap musuh, saya tidak ada musuh karena menyampaikan ini dengan nekat saya karena mengasihi saudara, jangan sampai ke neraka. Yang ditulis di dalam surat At-Tahrim, surat 66, At-Tahrim ayat 6, wa anfusikum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia dan batu. Ya. Akan ada di neraka itu adalah manusia dan batu. Jangan sampai saudara jadi umpan neraka. Itu aja pesan dari saya untuk para muslimin muslimah, mu'alaf mu'alif. Halo, Pak Haji. Ya, suaranya hilang. Halo, Sinyalnya ya. sinyalnya hilang Pak Haji. Halo, bisa dengar? Ya, halo. Pak Haji bisa dengar saya? Ya, hilang makanya. Bisa dengar Pak Haji? Ya. Halo. Ya, bisa. Ya, Pak Haji, Bisa dengar, mungkin bisa tolong diulang Pak, ya, karena ini setan berusaha untuk ganggu, setan berusaha untuk mengacaukan pesan-pesan yang penting ini. Bapak mungkin bisa tolong diulang sekali lagi Pak, karena mungkin kita sedikit kerja agak ekstra, tapi yang penting upah kita besar di surga Pak. Mungkin bisa tolong diulang sekali lagi kepada yang mualaf-mualaf, juga ustadz-ustadz. Bapak bisa sampaikan pesan Pak, karena tadi suaranya hilang sama sekali waktu Bapak sedang bicara.
AC-nya mati. Ya, ya. Jadi pesan saya kepada saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, Ya. pesan kepada yang mu'alaf dan yang belum mu'alaf, saya sampaikan bahwa hidup ini adalah di dunia satu kali, jangan sampai mati dua kali. Jadi mati satu kali saja dari dunia sampai akhirat. Nanti di akhirat hidup kekal kita, tapi di surga bukan di neraka. Karena di neraka itu yang akan di sana ditempatkan itu adalah manusia dan batu. Sebagaimana dikatakan surat At-Tahrim, surat 66 At-Tahrim ayat yang ke 666. Ya. Ku anfusikum wa alikum naro wa kuduhan nasu wal hijar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi nanti di neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Sekali masuk neraka tetap kekal selamanya, tidak bisa kembali lagi. Oleh karena itu berhentilah saudara-saudara dari perbuatan berdosa, apalagi dosa membunuh, mencuri, merampok dan sebagainya, karena itu akan menyeret kita ke neraka. Lepaskanlah dosa, berbuat dusta, berzina dan lain sebagainya. Itu saja bagi saya pesan kepada yang belum mengenal Tuhan, segeralah percaya karena tertulis di dalam kitab Al-Quran, apalagi kitab Injil. Ikutilah kitab yang diturunkan oleh Allah, bukan mengikuti kitab yang diturunkan dibawa oleh agama. Karena agama tidak akan menyelamatkan, agama apapun itu agamanya, tidak akan menyelamatkan manusia. Jadi saran saya, dari agama apapun, kembalilah kepada yang benar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya. Cukup Pak ya, pesannya seperti itu aja. Cukup Pak. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Satu, kenapa kok kalau orang sholat itu Pak harus menghadap ke Ka'bah atau ke barat, ke kiblat, sementara kan Tuhan itu kan harusnya ada di mana-mana Pak gitu loh. Kira-kira Bapak bisa jelaskan supaya yang penonton ini bisa jelas, kok ada pemahaman untuk mengarahkan orang harus menghadap ke kiblat gitu loh. Sementara pengertian sederhana saja dari manusia bahwa Tuhan itu kan ada di mana-mana. Seharusnya mau menghadap ke timur, ke utara atau ke selatan kan sebetulnya kan tidak ada masalah ya Pak Haji ya. Nah Bapak bisa tolong jelaskan sedikit Pak ya. Jadi singkatnya di dalam Al-Quran, timur barat adalah milik Allah. Kemana kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Itu di Al-Quran. Ya. Nah, kenapa orang sholat harus ke kiblat, ke barat? Karena orang tidak mengerti arti kata kiblat. Kiblat dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita menghadap. Bahasa Indonesia adalah menghadap. Makanya di dalam sebelum sholat juga dikatakan usolli fardhu maghribi salah sarokaatin mustaqbilal Ka'bah. Niat aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap ke Ka'bah. Nah, karena mereka tidak mengerti yang dibaca itu, maka mereka mentaati kitab kuning itu tadi. Itu masalahnya. Alasannya itu. Jadi mentaati kitab kuning itu. Mungkin itu ya simpel aja, sederhana saya jawabannya.
Iya, iya Pak. Satu lagi Pak, terakhir Pak ini. Ini Boleh, apa? boleh. Pak dari Alexander Ananta. Pak Muhammad KC, Allah itu zat yang paling sempurna. Zat itu definisinya bagaimana ya Pak menurut Islam? Terima kasih. Setahu saya dulu Allah itu hanya maha besar, Allahu Akbar. Ya. Tidak ada lagi yang lebih besar. Besar kekuasaannya, besar ilmunya, besar wawasannya. Nah, itu maha besar. Menurut saya, dulu itu ya kebesaran Allah itu ya seperti bumi, langit, itu kebesaran Allah. Kita hidup dengan kebesaran Allah juga. Gitu. Ya, ya, ya. Mungkin Ya. itu yang bisa saya sampaikan. Iya, iya, iya. Jadi terima kasih banyak. Pak Haji masih bisa dengar suara saya? Masih normal? Ya, ya, ya. Oke, Pak Haji. Jadi sekali lagi saya atas nama seluruh penonton YouTube yang melihat channel ini menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Haji Muhammad KC yang sudah bermurah hati kepada kami semua. Apa yang Bapak sampaikan ini tidak ternilai, sesuatu yang sangat-sangat mulia, karena ini adalah pesan-pesan keselamatan yang menyelamatkan banyak orang. Dan saya berdoa supaya Bapak terus diberkati Tuhan, dan juga yang menonton saya doakan supaya buka hati, agar bisa mengalami seperti apa yang Bapak sampaikan, karena seperti yang tadi Bapak ulas di bagian terakhir, bahwa kalau kita menemukan kebenaran, kita hanya mati satu kali, tapi hidup dua kali. Tapi kalau kita tidak menemukan kebenaran, kita hidup satu kali, tapi mati dua kali. Mati sekarang dan mati juga nanti di dalam penghukuman. Dan pesan saya juga kepada teman-teman, tolong di subscribe channel dari Pak Haji Muhammad KC, dan tolong didukung pelayanan beliau di dalam memberitakan kebenaran yang selama ini yang telah ditaruh Tuhan di dalam hidupnya, supaya Anda juga bisa berbagi kasih. Mungkin beberapa persembahan, beberapa rupiah yang Anda bisa salurkan, nanti Anda silakan subscribe dan nanti akan terhubung dengan link beliau, dan juga nanti bisa menemukan di situ nomor rekening dan Anda bisa berbagi kasih kepada beliau. Ya Pak Muhammad KC, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, terima kasih juga buat partisipasi. Nanti kalau ada yang mau peduli menyisihkan sebagian hartanya, karena itu merupakan sebagian daripada takwa. Ya, karena betul. Tanda-tanda orang bertakwa itu sesuai dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 134, dikatakan di situ bahwa orang bertakwa itu yang pertama adalah menafkahkan hartanya baik dalam waktu lama maupun sempit, walaupun sempit, walaupun sedang banyak utang kemanapun, tapi bisa menyisihkan, itu takwa salah satunya. Yang kedua, takwa itu adalah bisa menahan amarahnya, tidak memusuhi orang, tidak membenci orang, tidak berpikiran picik, tidak menuduh saya penipu gitu. Jadi saya apa adanya berdasarkan pedoman Al-Quran. Iya, iya. Jadi tolong, kalau mau bantah silahkan dibantah, hadis, dalil, Al-Quran yang Anda temukan yang mau membantah silahkan. Saya terbuka dikritik, tidak ada istilah apa namanya. Dan motivasi saya
dalam hal ini hanya untuk menjelaskan penerangan yang sesuai dalam Al-Quran dan Injil. Tidak motivasi saya untuk menghancurkan agama atau merusak agama. Justru saya meluruskan orang-orang beragama supaya tidak salah kaprah, supaya tidak mengikuti hawa nafsu. Itu salah satu. Yang kedua itu pengertian takwa itu adalah menahan amarah. Yang ketiga, pengertian takwa itu adalah memaafkan kesalahan orang. Oleh karena itu, sebelum saya pamit dari dunia maya untuk malam ini, semoga bisa jumpa lagi dan masih diberi kesempatan umur panjang. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang menyinggung hati para pemirsa, menyinggung hati audiensi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah pengertian takwa yang ketiga. Menyangkut hari ini, saya mohon maaf tidak bermaksud untuk menghujat atau cuma memang apa yang saya sampaikan itu sesuai apa yang tertulis dalam Al-Quran. Terima kasih. Salam. Ya, amin. Ya, dan terima kasih kepada semua penonton. Dan juga bagi pertanyaan-pertanyaan yang kami belum bisa jawab, kami juga mohon maaf karena memang waktu kita sangat terbatas. Dan nanti di kali berikut kami akan coba kemas lagi sebuah acara yang ini dengan sebuah konsep yang lebih bisa ini bermanfaat, menambah pengetahuan, dan yang terutama membuat iman kita semakin teguh di hadapan Tuhan. Jadi mungkin nanti lain waktu kita bisa atur lagi ya Pak Haji ya, untuk kita bisa berbagi kepada penonton-penonton YouTube yang sangat rindu untuk mendengarkan ini penjelasan-penjelasan yang kita bisa sampaikan gitu loh Pak Haji. Baik, saya bersedia. Pokoknya kapanpun demi kebenaran saya siap untuk menyampaikan, dan saya juga siap mendengar, siap juga dikritik. Bagi saya kritik yang membangun. Saya siap juga pesan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari pejabatnya, dari Bapak Presiden Pak Jokowi, wakilnya, dan Kapolri. Ini saya tidak membuat video ini bermaksud hanya untuk menjelaskan dan menyampaikan suatu pengalaman yang saya alami, tidak bermaksud untuk mengadu domba atau tidak bermaksud untuk mengolok-olok agama sesuatu. Agama saya tetap untuk berpegang teguh kepada kebenaran yang tertulis dalam Al-Quran dan Injil. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa singgung, silakan kita terbuka saja. Dan kalau ada yang kurang cocok, silakan dibantah dengan dalil-dalil yang bisa memperkuat siapapun. Pokoknya saya melihat di ada Ustadz Nandar, katanya siapapun bisa dikalahkan. Coba kita dialog di dunia maya ini dengan saya. Nanti saya bukan menantang, tapi kita diskusi tukar pengalaman. Itu siap aja Ustadz Nandar, siap, katanya siapapun siap berani kalahkan. Ya sudah, kita berdiskusi aja dengan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Haji, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak, dan salam kemenangan buat semua yang menonton video ini. Kita berjumpa di waktu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.